CEO Muali ID. Kepada Kak Isran Muhammad Pakaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama yang saya hormati Kak Wisnu Setiadi selaku pemateri kita pada sore hari ini. Beliau merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah di Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian acara webinar yang diadakan oleh Muali ID. Jadi Muali ID adalah komunitas keilmuan yang tujuan dan programnya itu adalah agar kita dapat saling berbagi informasi, sharing, kemudian kita dapat berkolaborasi. Nah, kolaborasi hari ini kita wujudkan dalam acara webinar ini. Muali ID mengundang para narasumber, para pemateri untuk memberikan materi yang dibutuhkan oleh teman-teman, oleh adik-adik sebagai calon mahasiswa. Nah, pada 2 minggu yang lalu Muali ID sudah mengadakan untuk kegiatan webinar yang pertama. Webinar yang pertama juga sama mengenai KIP kuliah. Namun pada saat pelaksanaan webinar KIP kuliah yang pertama terdapat banyak sekali teman-teman atau adik-adik yang juga ternyata ingin mendaftar KIP kuliah di PTKIN serta PTKIS atau PTK di bawah naungan Kemenak. Nah, oleh karena itu Muali ID mengadakan webinar yang kedua ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang pertama. Nah, kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, adik-adik yang akan berkuliah ke PTK Kemenak juga akan mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman yang akan melanjutkan ke PTU Kemendikbud. Jadi kita tahu KIP kuliah itu bisa digunakan untuk universitas yang di bawah naungan Kemendikbudristek serta Kemenak, baik itu PTN maupun PTS. Namun dalam pengelolaannya ternyata jauh berbeda. Jadi kalau yang Kemendikbud itu terpusat melalui satu website kipkuliah.kemendikbud.go.id, sedangkan PTK Kemenak itu pendaftarannya melalui kampus masing-masing. Artinya kampus diberikan keleluasaan untuk mengatur KIP kuliah. Jadi pemerintah hanya memberikan kuota kepada kampus tersebut. Oleh karena itu informasi yang didapatkan itu tidak seperti informasi yang didapatkan untuk PTU Kemendikbud. Oleh karena itu Muali ID berinisiatif untuk mengadakan kegiatan webinar pada hari ini. Nah, kami mengundang narasumber yaitu Kak Wisnu Setiadi yang menurut beliau hari ini juga ditemani oleh satu temannya dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi beliau penerima KIP kuliah tahun 2021. Saya harapkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan kepada adik-adik calon mahasiswa itu dapat membantu adik-adik untuk proses apply KIP kuliah di kampus yang berada di bawah naungan PTK Kemenak. Nah, mungkin cukup dari saya sambutan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wisnu nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua khususnya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
terima kasih saya ucapkan untuk CEO Muali ID. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, acara yang kita nanti-nantikan yakni penyampaian materi. Namun sebelum kita memulai materi, saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mute Zoom-nya agar penyampaian materi bisa berjalan dengan baik. Sebelum penyampaian materi dari Kak Wisnu, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Kak Wisnu, yakni beliau menamatkan pendidikan di SD 07 Klarean dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya beliau melanjutkan di SMP Negeri 2 Petarukan dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya beliau melanjutkan ke SMA Negeri 2 Pemalang dan lulus pada tahun 2020. Dan beliau melanjutkan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 2021 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasi beliau sendiri, ada banyak sekali, yaitu beliau pernah menjadi Pratama Putra Pramuka SMP Negeri 2 Petarukan. Beliau juga pernah menjadi Ketua Ikhwan, Ikatan Remaja Musolah pada saat SMP pada tahun 2016, dan beliau juga pernah menjadi Koordinator Tekspram Kepramukaan pada tahun 2020, dan terakhir beliau pernah menjabat menjadi Komandan Patrol Keamanan SMA pada tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Wisnu Setiadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Bisa ya? Iya, Kak. Bisa didengar ya? Oke, sebelumnya mohon nanti saya minta bantuan untuk share screen materi yang saya sudah kirimkan. Nanti silakan di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadaqallahu adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati panitia dan jajarannya yang kali ini sedang bertugas, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya kesempatan pada hari ini mengenai KIPK di lembaga Kemenak atau Kementerian Agama. Yang keduanya, saya berterima kasih atas partisipan yang sudah hadir kali ini. Semoga apa yang bukan saya menyampaikan materi ya, tetapi saya berbagi pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini menjadi motivasi untuk kalian, menjadi arah untuk lebih jelasnya. Oh, ternyata begini loh KIPK di Kemenak. Karena kita tahu di KIPK ini ada banyak perbedaan ya antara Kemendikbud dan Kemenak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai KIPK Kemenak itu seperti apa. Udah kenal ya tadi ya, saya Wisnu Setiadi, saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas saya Fakultas Dakwah ya. Nanti barangkali ada yang melanjutkan ke sana, nanti bisa bertemu dengan saya. Baik, boleh minta di-share materi yang saya telah kirimkan? Baik, kita nanti akan berbincang nih KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini bukan KIPK yang itu ya, di siswa, tetapi ini kuliah, khusus buat kuliah. Nah, KIPK ini udah ada sejak kapan nih? Ada pertanyaan yang masuk pada saya, itu KIPK itu muncul kapan itu ya? Nah, KIPK itu muncul 2 tahun terakhir. Dan itu reinkarnasi dari bidik misi. Jadi sebelum ada KIPK, sebelum ada KIP kuliah ini, itu dulu namanya bidik misi.
Tapi di tahun 2020 sampai sekarang ya, itu diganti menjadi KIPK. Jadi mereka-mereka mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi dan diterima menjadi mahasiswa KIPK itu tahun 2020 dan 2021 dan mungkin ke depannya nanti. Dan bagi mereka yang tahun 2019 maksud saya dan ke atas itu namanya masih bidik misi. Namun walaupun berbeda nama tetapi ini sistemnya, programnya sama. Sistematikanya sama, hanya bedanya yaitu cuma namanya saja KIPK ini. Kalau dulu bidik misi, sekarang KIPK. Dan kementeriannya pun masih sama, ada di Kemendikbud dan Kemenak. Baik, bisa di next. Oke, ini gambaran umum ya. Nanti ke depannya, apa yang saya sampaikan ini saya akan menyampaikan secara umum. Maksud umum yaitu yang berlaku di mayoritas atau secara umum di kementerian, di perguruan tinggi yang bernaung di Kemenak. Nanti saya akan jelaskan yang secara umumnya. Karena kita tahu antara Kemendikbud dan Kemenak itu berbeda. Kalau di Kemenak itu pihak universitas ada diberikan leluasa untuk mengatur KIPK-nya. Jadi ada banyak perbedaan nanti kita bahas. Makanya walaupun demikian, tetapi secara umum persyaratannya sama itu, hampir sama. KIPK itu apa sih ya? KIPK itu adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk melanjutkan studi program D3 dan S1. Nah, jadi KIPK ini diperuntukkan untuk mereka-mereka calon mahasiswa ataupun mahasiswa ya, yang latar belakang ekonominya itu rendah ataupun pas-pasan. Maksud pas-pasan itu gini, ada keluarga, kalau semisal anak itu kuliah, itu nanti akan berujung kepada ekonomi keluarganya. Nah, itu kan pas-pasan. Jadi kalau kuliah itu agak berat bagi keluarganya. Makanya dalam hal ini pemerintah hadir untuk memberikan biaya bantuan pendidikan berupa KIPK. Nah, diberikannya kepada mereka yang mau melanjutkan program studi D3 atau S1. Nah, ini ada berbeda ya. Kalau D3 itu diberikan sampai lulus, berarti 6 semester atau 3 tahun lah. Sementara di S1 itu diberikan sampai lulus juga, yaitu sampai semester 8 atau 4 tahun gitu. Dan itu tidak ada masa perpanjangan. Di KIPK, di KIP kuliah ini pemerintah memberikan biaya itu sampai lulus. Jadi Anda sekolah gratis, dibiayai oleh pemerintah. Dan itu kalau Anda lulus, ataupun maksud saya kalau Anda tidak lulus dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka ya KIP kuliah Anda akan dicabut. Karena sesuai dengan kontraknya, kalau D3 itu 6 semester, kalau lebih ya udah KIP-nya akan dicabut, dan S1 juga sama, kalau Anda melebihi dari 8 semester, maka juga akan dicabut. Karena sudah ketentuannya. Terus di KIPK ini ada 2 kementerian. Jadi kalau Anda ini mau melanjutkan di, misal ya, saya itu nanti lulus mau ke kesehatan di Poltekkes, misal Poltekkes. Maka di Poltekkes kalau Anda ingin KIPK, itu tidak ada KIPK. Karena itu beda kementerian. Di Poltekkes itu kementeriannya kesehatan, beda. Sedangkan di KIPK ini hanya ada di 2 kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenak. Kalau sekarang Kemendikbudristek ya, itu ada 2, baik di PTN maupun PTS. Dan Kemenak itu juga ada 2 ya, di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nah, kita akan membahas yang ada di Kemenak, KIPK Kemenak, khususnya yang PTKIN ya.
kita yang negerinya. Tapi namun gini ya, antara PTKIN dan PTKIS itu sama persyaratannya. Hanya bedanya ya perguruannya itu negeri, ini swasta itu. Yang bedanya itu. Tapi secara umum persyaratan KIP di Kemenak itu hampir sama. Hanya ada beberapa hal yang walaupun sama di Kemenak, itu ada beberapa hal yang beda. Nah, kita nanti akan masuk. Bedanya di mana sih? Kan sama-sama di Kemenak. Nah, nanti kita akan bahas bersama agar tahu gitu. Oh, ternyata bedanya ini loh. Kampus ini di ini, kalau ini kampus ini kebijakannya berbeda ya. Ada tambahan sendirilah dari pihak kampus kalau mahasiswa itu diterima sebagai KIP kuliah di kampus PTKIN tersebut. Baik, bisa di next. Oke. Mungkin dari tadi ataupun sebelum webinar mungkin ada yang bertanya-tanya ini. Persyaratan masuk untuk menjadi mahasiswa KIPK itu gimana? Khususnya Kemenak. Persyaratannya apa? Katanya beda dengan Kemendikbud. Nah, mungkin itu ada pertanyaan seperti itu. Terus, kapan sih KIPK Kemenak itu dibuka? Pendaftarannya tadi katanya di awal sudah dijelaskan berbeda itu pendaftarannya. Kalau Kemenak tadi terpusat, kalau di KIPK Kemenak itu berbeda, diserahkan ke masing-masing kampus. Nah, itu gimana itu ya? Ada pertanyaan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mekanisme pendaftarannya gimana itu? Seleksinya bagaimana itu mekanismenya? Ataupun gimana sih ya caranya? Bahkan ada yang tanya mungkin tips dan trik lolos. Karena kita tahu Kemenak dan Kemendikbud dan Kemenak tadi KIP-nya berbeda. Jadi ada yang tanya itu tips dan triknya lolos itu gimana? Ya, kan kita asing gitu ya sama Kemenak. Tidak sepopuler yang Kemendikbud gitu. Mungkin dalam pertanyaan ini kita akan bahas satu persatu agar sekiranya kita paham. Oh, ternyata persyaratannya seperti ini loh. Oh, pendaftarannya itu kapan sih? Oh, ini loh. Mekanisme seleksinya itu bagaimana? Apakah sama dengan Kemendikbud atau bagaimana? Atau tips triknya bagaimana? Nah, kita akan bahas bersama. Oke ya, bisa di next. Nah, ini ada perbedaan ini antara Kemendikbud dan Kemenak. Secara umum ya, mungkin hal ini mungkin ada beberapa perbedaan. Namun ini yang mungkin saya agak menjadi pilihan ya untuk Anda. Secara garis besar ataupun yang ini menurut saya penting ini ya, perbedaan ini. Perbedaannya bagaimana kalau Kemenak dan Kemendikbud? Yang pertama ada di portal pendaftaran. Portal pendaftaran di lembaga Kemendikbud, Ristek ya, itu portal pendaftaran KIPK-nya secara terpusat. Jadi satu itu linknya ada sendiri. Namanya apa itu? Kalau tidak salah KIP Kemendikbud kan, KIP kuliah Kemendikbud. Pokoknya nanti cari aja ada lah. Karena itu terpusat, linknya cuma satu, daftarnya di situ. Kalau mau masuk perguruan tinggi ini, perguruan tinggi A, B, C, D, maka pendaftaran pertama KIP kuliahnya ada di satu link itu. Nah, jadi enak. Dan sifatnya itu di awal ya, dibuka di awal jalur PTN. Jadi kan jalur PTN itu kan ada di LTMPT loh, ada SBMPTN, SNMPTN. Itu berbarengan dengan pendaftaran tersebut. Dan kalau Anda nanti kita akan bahas ya jalur masuknya. Dan itu istilahnya apa ya? Intinya di portal pendaftaran Kemendikbud itu KIPK-nya terpusat dan dibuka pada saat jalur masuk. Kalau ada jalur SNMPTN, maka ada pendaftaran KIP kuliah Kemendikbud. Nah, itu nanti Anda cantumkan di seleksi SNMPTN ataupun ada SBMPTN, nanti diterakan saja dan itu Anda terdaftar sebagai KIP ya, penerima KIP kuliah di Kemendikbud. Namun di Kementerian Agama atau Kemenak ya,
di portal pendaftarannya itu diserahkan di masing-masing pihak kampus, pihak universitas, dan dibuka setelah lolos jalur masuk PTKIN. Jadi sifatnya apa? Tidak terpusat. Diserahkan ke masing-masing kampus. Semisal dan dibuka setelah lolos loh ya. Lolos jalur masuk. Nanti kita akan bahas jalur masuk PTKIN itu seperti apa. Nah, kalau Anda sudah masuk menjadi mahasiswa di satu perguruan tinggi keislaman, baru ada pendaftaran KIPK. Nah, baru ada pendaftaran KIPK-nya. Jadi diserahkan ke masing-masing kampus. Gitu. Mungkin saja waktu pendaftarannya tiap kampus beda. Ada tanggal sekian atau sekian itu berbeda-beda. Karena itu diserahkan ke pihak-pihak kampusnya masing-masing. Nah, tinggal Anda update saja informasinya. Terus hal yang kedua yaitu mengenai kuota penerima. Wah, ini kalau kuota itu mungkin agak lumayan jauh ya. Di Kemendikbud sendiri itu setiap kampusnya, per kampusnya, atau setiap universitasnya itu kurang lebihnya ada 1.000 penerima. Calon penerima ya. 1.000 itu. Per kampusnya kurang lebihnya mayoritas ya umumnya itu ada 1.000 per kampus. Tetapi bayangkan di Kemenak itu kurang dari 500 peserta ataupun penerima per kampus. Jauh berbeda nih. Dan ini menjadi konsekuensi. Anda nanti mau melanjutkan di perguruan tinggi yang bernaung Kemendikbud ataupun di Kemenak. Menurut data yang saya terima ya, di tahun 2021 itu ada 17.615 mahasiswa yang diterima menjadi KIPK di lembaga Kementerian Agama. Namun itu dibagi menjadi beberapa kampus. Kan kampus tadi tidak hanya di PTKIN ya, melainkan juga di PTKIS. Di PTKIN sendiri itu banyak, ada UIN, IAIN, STAIN, dari Sabang sampai Merauke. Ditambah lagi PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, yang jauh lebih banyak daripada PTKIN. Dibagi itu, 17.615 dibagi berapa kampus itu banyak. Jadi kuotanya itu sedikit. Dengan demikian, dengan kuota ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa seleksi di Kemenak itu lebih sulit daripada Kemendikbud. Nah, sulitnya gimana? Yaitu pesertanya itu sedikit daripada Kemendikbud. Jadi peluang masuknya lebih menguntungkan di Kemendikbud itu. Nah, tinggal Anda berusaha saja kalau ingin masuk di Kemenak itu. Namun ini ada beberapa catatan. Catatannya yaitu, saya tegaskan lagi ya, Anda harus sudah diterima menjadi mahasiswa PTKIN kalau ingin menjadi bagian dari penerima beasiswa KIPK di Kemenak dengan melalui salah satu jalur masuk PTKIN. Jadi Anda harus diterima dulu tuh kalau Anda ingin masuk, kalau Anda ingin mendapatkan KIP kuliah di Kemenak, Anda harus masuk ke perguruan tingginya, salah satu perguruan tinggi ya, jangan semuanya dimasukin. Dan itu harus masuk di jalur masuk yang sudah ditentukan. Nah, kita nanti akan bahas jalur masuk PTKIN itu apa saja gitu. Karena hal pentingnya ya Anda harus masuk dulu ke PTKIN-nya, baru Anda bisa mendaftar KIPK-nya. Namun terkecuali ini ada UIN Malang. UIN Malang atau kalau salah Malik Ibrahim ya. UIN Malang ini sistemnya hampir sama dengan Kemendikbud. Jadi pendaftaran KIPK-nya itu bersamaan dengan pendaftaran jalur masuk. Kan ada jalur masuk di SPAN PTKIN. Nah, itu pendaftaran KIP kuliahnya itu bersamaan. Itu hampir sama dengan sistemnya Kemendikbud yang tadi awal, yang terpusat tadi ya. Yang portal pendaftarannya. Itu dibuka dari awal. Itu di UIN Malang yang saya dapat informasi dari mahasiswa, salah satu mahasiswa di sana. Nah, itu harus Anda ketahui itu. Jadi kalau Anda ingin ke UIN Malang, Anda harus teliti. Anda harus juga mendaftar KIPK di UIN Malang, di websitenya UIN Malang. Nah,
Karena itu pendaftarannya berbarengan dengan jalur masuk SPANPTKIN atau UMPTKIN. Mungkin itu bisa di next ya. Oke, kita bahas nih jalur masuknya. Tadi kita secara garis besarnya, kalau ingin mendapatkan KIPK Kemenak, Anda harus masuk ke PTKIN-nya terlebih dahulu. Jalur masuknya seperti apa? Nah, ini ada menguntungkan ya kalau masuk ke PTKIN. Kenapa menguntungkan? Kita bandingkan dengan Kemendikbud. Kemendikbud itu hanya ada mungkin LTMPT dan UM ya. Tetapi kalau PTKIN itu ada LTMPT, ada SPANPTKIN, UMPTKIN, dan yang terakhir ada ujian mandiri. Nah, kita bahas nih jalur masuk PTKIN dulu. Yang pertama ada lembaga LTMPT ya. Itu ada Anda masuk PTKIN bisa melalui SNMPTN ataupun UTBK SBMPTN. Nah, kalau kita udah tahu lah, pasti udah tahu lah kalau SNMPTN Anda masuk melalui jalur akademik rapot gitu kan. Dan itu ada persentasenya, kalau akreditasi A berapa persen, B berapa persen, kita udah tahu lah. Terus di UTBK SBMPTN PTKIN juga ada, karena LTMPT itu dibuka untuk dua kementerian tadi ya, ada Kemenak, ada yang Kemendikbud. Nah, Kemenak ini juga masuk ke salah satu seleksi LTMPT, yaitu melalui jalur UTBK SBMPTN juga. Nah, ini ada beberapa hal nih yang Anda ketahui. Anda, misalnya, sudah mempunyai KIP kuliah di SMA, ataupun Anda mendaftar di sebelum masuk UTBK SBMPTN, itu kan ada link pendaftaran KIP kuliah Kemendikbud. Nah, link pendaftaran KIP Kemendikbud itu Anda kan suruh mendaftar sebelum memilih jalur ini, SBMPTN maupun SNMPTN, khususnya SBMPTN ini. Anda suruh mendaftar KIPK di Kemendikbud, dan Anda setelah mendaftar itu akan mendapatkan nomor KAP dan PIN-nya. Kalau Anda masuk diterakan di UTBK SBMPTN yang latar belakang perguruan tingginya adalah Kemendikbud, maka biaya akan digratiskan karena Anda terdaftar sebagai calon KIPK di Kemendikbud, akan digratiskan. Namun kalau Anda walaupun sudah mendaftar di KIPK Kemendikbud di portal pendaftaran KIPK Kemendikbud ya, dan Anda masukkan nomor KAP dan PIN-nya di UTBK SBMPTN, namun Anda memilih perguruan tingginya di PTKIN, baik itu UIN, IAIN maupun STAIN, itu tetap dikenakan biaya. Jadi harus bayar tetap, walaupun Anda sudah terdaftar. Kenapa demikian? Karena Anda terdaftarnya di Kemendikbud. Jadi jangan heran ya, kalau semisal, saya kan udah diterima di sudah disahkan, udah mendapatkan nomor PIN dan KAP-nya di KIPK Kemendikbud. Tapi kok pada saat saya masukkan di UTBK SBMPTN, saya memilih jalur perguruan tingginya keislaman kok bayar? Ya jelas bayar, tetap dikenakan biaya karena itu berbeda kementerian, bukan di Kementerian Kemenak, bukan di Kementerian Kemendikbud maksud saya. Jadi PTKIN atau Kemenak ada nanti sendiri, jadi tetap bayar. Terus yang kedua, jalur masuknya ada SPANPTKIN. SPANPTKIN ini udah tahu ya, SPANPTKIN itu seperti halnya SNMPTN. Mungkin hanya bedanya gini, kalau SNMPTN itu ada persentase. Tapi kalau SPANPTKIN silakan aja yang mau daftar. Di UMPTKIN udah tahu lah. UMPTKIN itu bukan ujian mandiri perguruan tinggi Islam negeri ya. Tetapi ujian masuk itu kadang ada orang yang bilang, ada siswa yang bilang kepada saya, UMPTKIN itu sama dengan UM kampus ya kan? Itu beda. Walaupun sama-sama UM, tapi singkatan ini kepanjangannya adalah UMPTKIN itu ujian masuk, bukan ujian mandiri ya. Ujian mandiri ada lagi. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan ini
Anda tes seperti halnya di UTBK SBMPTN. Nah ini, kalau SPAN-PTKIN seperti halnya SNMPTN, kalau UM-PTKIN itu seperti halnya seleksi UTBK SBMPTN, pakainya tes. Nah, jalur yang keempat, kalau semisal Anda tidak diterima di jalur lembaga LTMPT, SPAN-PTKIN pun tidak diterima, UM-PTKIN pun tidak diterima, maka jalur terakhir adalah ujian mandiri kampus. Jadi Anda mau masuk kampus apa nih? Ya ujian di situ. Kalau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri itu menggunakan komputer ya. Namanya CBT. Ada juga yang prestasi, portofolio, ada yang menggunakan nilai UTBK, hasil nilai UTBK SBMPTN yang sudah didapatkan waktu seleksi. Itu di ujian mandiri ada. Ujian mandiri banyak masuknya. Kalau Anda seorang hafiz ataupun Anda lomba-lomba gitu kan, lomba tarafnya nasional bahkan internasional, Anda sertakan saja. Anda ikut saja kalau Anda tidak diterima di LTMPT, di SPAN-PTKIN atau UM-PTKIN. Itu jalur terakhirnya di ujian mandiri kampus. Nah, sebagai catatan yang perlu Anda ketahui, di LTMPT itu hanya menerima program studi yang umum. Karena di PTKIN tersendiri itu ada dua, yaitu secara keislaman, keislaman, sosial, soshum gitu kan, dan saintek. Di di LTMPT, seleksi LTMPT, lembaga LTMPT gitu ya, itu tidak menerima ataupun tidak terdaftar prodi keagamaan. Jadi Anda harus ingat, misal Anda ini mau masuk ke mana ya? Mau masuk UIN. Walaupun daftar ada pendaftarannya, biayanya, Anda tetap bersikeras ingin masuk UIN lewat jalur misal SBMPTN. Di SBMPTN Anda masuk UIN-nya prodinya misal prodi keagamaan. Pendidikan agama Islam misal. Ataupun tentang keislaman lah intinya. Maka di seleksi SBMPTN itu tidak ada prodi itu. Karena di UTBK SBMPTN itu terkhusus untuk prodi secara umum. Secara umum itu ya seperti halnya di perguruan tinggi di Kemendikbud lainnya. Terus di SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN itu kebanyakan dari keislaman. Keislaman ya, kebanyakan. Walaupun ada yang masih menerima di saintek. Kalau di UIN sendiri, dulu saya di seleksi UM-PTKIN, itu saya mau ngambil ilmu kesejahteraan sosial, itu tidak ada. Karena itu merupakan prodi umum. Yang ada di jalurnya itu ada di SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan ujian mandiri. Kalau di seleksi SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN itu tidak ada. Kalau ilmu kesejahteraan sosial, itu kan ikutnya adalah soshum. Tapi ada juga kampus yang membuka. Tapi kebanyakan secara menyeluruh, secara mayoritas, di SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN itu kebanyakan dari prodi yang keislaman, ya yang keislaman. Kalau Anda mau masuk manajemen, ya berarti yang ada syariahnya, manajemen syariah. Kalau Anda mau masuk akuntansi di SPAN-PTKIN atau UM-PTKIN, di akuntansi tidak ada. Mungkin ditambah lagi akuntansi syariah. Pokoknya ada ciri khas keislamannya gitu. Di UM-PTKIN, di UM ujian mandiri, nah ini menyeluruh. Nah ini baru menyeluruh. Baik itu keislaman maupun bukan, itu ada semua. Nah itu yang perlu Anda ketahui melalui jalur masuk PTKIN. Harus diketahui itu prodinya itu masuknya itu yang mana, salah satu jalurnya yang mana itu. Anda harus update. Oke. Baik, bisa di next. Oke, bisa di next.
Oke. Kita sudah membahas tadi jalur masuknya. Misal, kan secara hal pentingnya adalah Anda harus masuk dulu ke kampus ya. Harus sudah diterima dulu di kampus tersebut, kampus PT Kimia. Anda sudah masuk tuh, dan ada pendaftaran, baru dibuka KIPK. Nah, pendaftaran masuk tuh. Nah, ini saya akan menjelaskan secara umum ya, persyaratan secara umum. Karena saya nanti akan menjelaskan itu secara umum saja. Nah, yang mungkin ini setiap kampus Universitas Keislaman itu ya persyaratannya ini, nanti juga ada seleksinya sama itu. Nah, ada persyaratan di KIPK Kemenak ini. Yang pertama, itu mahasiswa baru. Baik itu lulusan MA ataupun MAK, dinia, formal, SMA, ataupun yang sederajat lainnya yang akan lulus ya. Berarti kalau sekarang ya masih kelas 12. Kalau tahun 2022 ini masih kelas 12. Ataupun yang sudah lulus, sudah menjadi alumni. Namun dengan catatan dia lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misal tahun ini, tahun 2022 ini, mereka yang alumni itu yang boleh mendaftar adalah tahun lulus 2021 dan tahun lulus 2020. Kalau ke atas tahun 2019 tidak bisa lagi, sudah tidak bisa masuk persyaratan KIP kuliah. Wah, ini harus Anda ketahui. Terus syarat yang kedua, yaitu memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi memiliki potensi akademik yang baik. Nah, sesuai dengan pengertian tadi yang sudah saya jelaskan di awal, KIPK itu kan diperuntukkan untuk mereka mahasiswa, calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi memiliki potensi akademik. Istilahnya mau sekolah lah, mau kuliah lah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pemerintah membantu, namun dengan catatan harus didukung dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah itu apa? KIP. Anda sudah, misal Anda punya KIP di waktu SMA, atau keluarga Anda menjadi program KKS, kartu keluarga sejahtera, ataupun apa itu namanya PKH, program keluarga harapan, keluarga Anda terdaftar gitu, ataupun Anda salah satu di Jakarta ya, ada KJP, kartu Jakarta Pintar. Nah, itu salah satu bukti dokumen yang sah. Kalau semisal Anda tidak punya gimana nih? Anda tidak punya KIP waktu sekolah, waktu SMA, ataupun keluarga Anda tidak terdaftar menjadi keluarga harapan, program keluarga harapan, tidak terdaftar. Lantas bagaimana? Anda tetap bisa mendaftar, asalkan dibuktikan dengan dokumen yang sah berupa SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang diterbitkan oleh desa ya, pemerintahan desa. Tapi dengan catatan nih, Anda harus memiliki persyaratan kalau semisal di keluarga Anda itu memiliki penghasilan yang berpenghasilan ya, itu minimal maksimal 4 juta rupiah per bulan. Dan jumlah gabungan ya, gabungan kotor gitu kan, dari pendapatan keluarga Anda yang bekerja itu digabungkan semua pendapatan kotornya dibagi dengan jumlah keluarga tanggungan yang ada di keluarga Anda. Jadi semisal gini, orang tua Anda itu kan ada ayah ibu, itu semuanya bekerja. Misal masing-masing ayah 1 juta per bulan, ibu juga 1 juta per bulan. Jadi keluarga Anda ada 2 juta per bulan. Nah, di keluarga Anda itu ada tanggungan pula, yaitu Anda dan adik Anda. Jadi tanggungannya ada 4. Ibu Anda, ayah Anda sendiri, dan adik Anda. Jadi ada 4. Nah, itu nanti Anda dibagi. Jadi 2 juta dibagi dengan 4. Nanti hasilnya berapa? Kalau semisal kurang dari 750.000, maka Anda berhak menjadi calon persyaratan, calon penerima Kemenak. Dan Anda berhak untuk meminta SKTM ke pemerintahan desa. Berarti kalau tadi misal 2 juta dibagi 4, berarti per bulannya keluarga Anda itu ada 500.000.
Nah, itu kan di bawah 750.000. Jadi Anda berhak menjadi calon penerima KIPK kuliah. Anda harus minta SKTM ke desa. Syarat yang ketiga, itu mahasiswa yang terdampak COVID. Nah, sekarang pandemi. Pasti ada yang meninggal, ataupun yang diputus hubungan kerjanya. Nah, itu Anda bisa minta surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit kalau semisal orang tua atau wali Anda yang membiayai Anda itu meninggal karena terdampak pandemi ya, COVID-19. Anda minta surat kematian ke pihak, boleh ke rumah sakit langsung ataupun ke pemerintah desa, minta surat keterangan kematian. Ataupun di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, itu minta surat dari perusahaannya bahwasanya orang tua Anda ataupun wali Anda itu terdampak COVID-19 di PHK dan dibuktikan dengan dokumen yang surat bahwasanya apa ya, diputuskan hubungan kerja itu. Nah, itu syarat yang ketiga, boleh mendaftar sebagai calon penerimanya. Yang keempat, ada tidak terindikasi, tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Nah, ini Anda tidak boleh. Yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI apa? Misal Anda ikut FPI nih. FPI kan sudah dilarang oleh negara. Kalau Anda masih bergabung menjadi FPI dan Anda mau mendaftar di KIPK Kemenak, Anda tidak bisa. Dan itu terlarang. Karena itu bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Ataupun Anda ikut organisasi yang radikal, itu tidak bisa. Nggak boleh. Karena dalam hal ini ada penandatanganan fakta integritas. Nah, fakta integritas itu isinya apa? Nanti kita bahas fakta integritas. Kalau menurut definisi saya ya, fakta integritas itu adalah janji kita kepada pemerintah. Kan pemerintah yang membiayai kita sekolah. Maka apa yang harus saya tepati? Nah, itu ada ikatan di fakta integritasnya. Kita akan bahas fakta integritasnya apa saja. Salah satunya ini ya, tidak terindikasi organisasi terlarang. Terus yang kelima, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Jadi kalau Anda mau nikah beberapa tahun kemudian, tolong tunggu dulu lah sampai lulus kalau Anda diterima di KIPK-nya. Eman-eman toh. Jadi Anda harus tahan dulu, jangan nikah. Kalau Anda belum lulus, Anda masih terikat di KIPK, jangan kuliah, jangan nikah dulu lah. Biar kuliahnya Anda lulus dulu. Nah, baru Anda boleh nikah. Kalau belum Anda lulus, belum kelar itu KIPK-nya, maka Anda tidak boleh menikah. Kalau menikah gimana? Konsekuensinya akan dicabut. Gitu. Kalau Anda tetap melanggar akan dicabut. Tidak menerima KIPK lagi. Itu persyaratan secara umum ya. Ada persyaratan tambahan, mungkin Anda bisa gali informasinya di masing-masing kampus. Oke, bisa di next. Nah, ini kita akan bahas mengenai fakta integritas. Fakta integritasnya apa? Yang pertama, Anda bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan tepat waktu. Tadi kalau D3 6 semester, kalau S1 8 semester. Yang kedua, tidak terlibat atau terindikasi organisasi terlarang, itu tadi udah jelaskan. Terus yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, akan menggunakan dana beasiswa KIP kuliah sesuai petunjuk beasiswa. Nanti biayanya berapa? Nanti kita akan bahas. Oh, ternyata dapatnya sekian loh. Terus yang keempat, belum atau tidak sanggup menikah. Ini juga tadi udah. Yang kelima ini, sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagaimana penerima program KIP kuliah. Nah, di dalam hal ini ada ketentuan kebijakan kampus mulai masuk ini. Nah, apa sih kebijakannya nanti kita bahas. Harus ditaati semua ini fakta integritasnya. Baik, bisa di next. Oke, kita masuk nih mekanisme pendaftarannya. Apa sih mekanisme seperti apa sih ini? Mekanisme pendaftarannya itu yang pertama, itu Anda mendaftar secara online.
mengisi formulir pendaftaran, bukan? Tentunya di link atau di link masing-masing kampus ya. Jangan mengisi di link selain kampus yang Anda terdaftar. Misal, Anda terdaftar di mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Namun Anda mendaftar KIPK-nya di UIN misal Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya itu nggak bisa. Karena itu pendaftarannya sesuai dengan link pendaftaran kampus masing-masing. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan asal daftar klik. Harus diperhatikan. Setelah Anda mendaftar secara online, pasti ada persyaratan berkas ya. Anda harus tahu ini, persyaratan berkasnya apa saja. Itu Anda harus siapkan. Jangan sampai ada yang keliru ataupun salah. Atau lebih tepatnya Anda palsukan. Jangan sampai Anda palsukan. Kalau Anda terbukti memalsukannya, mohon maaf, nanti ke depannya kalau ketahuan, ya pasti otomatis nanti ketahuan. Akan dicabut KPN-nya. Jangan ada pemalsuan berkas ya. Ini penting ini, jangan ada pemalsuan berkas. Dan berkasnya harus sesuai, asli gitu. Tidak direkayasa. Nah, setelah berkas Anda tahu, terus Anda mendaftar di universitasnya, di KIPK kampusnya tadi, maka proses selanjutnya yaitu Anda mengikuti seleksi calon penerimaan program kuliah di PTP atau perguruan tinggi penyelenggara ataupun kampus. Anda ikuti. Biasanya ini ada seleksi lanjutan. Kalau Anda sudah mengisi formulir pendaftaran KIP, calon penerima KIP di kampus tersebut, nanti Anda harus pantau terus perkembangannya. Nah, itu Anda harus ikuti, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat, nanti akan berimbas kepada, ya bisa sampai Anda tidak tahu, bahkan tidak diterima. Itu yang membahayakan itu, kalau Anda tidak ikuti seleksi sesuai dengan kampus. Jadi harus Anda perhatikan seleksi mekanisme pendaftaran tiap kampus. Oke, bisa di next. Oke. Nah, oke. Kita bahas nih berkasnya. Tadi kok membahas berkasnya apa saja ini. Nah, ini di sini saya pertegas lagi ya. Berkas yang saya sampaikan nanti ini secara umum. Jadi mungkin ada berkas tambahan, tiap kampus itu berbeda. Nah, ini saya jelaskan secara umumnya. Dan ini berlaku mungkin semua perguruan tinggi di lingkup Kemenak itu juga seperti ini, sama. Hanya ada tambahan-tambahan yang harus Anda ketahui, tiap kampusnya ada tambahan lah. Nah, ini saya jelaskan secara umumnya saja. Pasti ini mungkin ada, ini harus ada. Berkas yang pertama yang Anda harus siapkan adalah KTP. Nah, KTP ini. Terus yang kedua, oh ya, misal ada pertanyaan nih, saya umurnya belum 17 tahun, belum punya KTP, ataupun saya 17 tahun tapi KTP saya belum terbit, itu gimana ini? Nah, Anda silakan minta surat keterangan dari pemerintah setempat, ya, bahwasanya itu bukti, bahwasanya Anda itu ya warga di situ, gitu kan? Itu. Yang kedua yaitu berkas ini KIP ya, KIP sewaktu SMA. Sewaktu SMA kalau punya KIP ya silakan Anda siapkan. Ataupun KJP Anda siapkan. PKH Anda siapkan. Terus yang ketiga, pas foto berwarna. Ukurannya 3x4. Nah, ini saya tanyakan kepada pihak yang tahun kemarin ya. Ini ada yang bertanya, berwarna itu warnanya apa itu? Nah, karena di sini secara umum tidak dijelaskan secara rinci harus berwarna apa. Jadi mungkin beragam juga nggak apa-apa ya. Secara umum atau biru atau merah. Kalau dulu saya warnanya merah. Karena tidak dijelaskan harus berwarna apa gitu. Karena di sini cuma pas foto berwarna intinya. Ukurannya 3x4. Berkas yang lain yaitu semester, rapot semester 1 sampai dengan 6.
Nah, pasti udah ada lah. Nah, nanti itu dilegalisir. Ya, harus terlegalisir. Yang fotokopian ya, dilegalisir. Kalau yang asli jangan dilegalisir lah. Yang fotokopian aja yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Rapot 91 sampai dengan 6. Yang itu nilainya adalah nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Itu semuanya. Terus yang selanjutnya ijazah. Ijazah itu juga harus dilegalisir. Kalau fotokopian harus dilegalisir. Kalau misal ada pertanyaan, saya belum punya ijazah gimana? Ijazah saya belum terbit gimana? Maka Anda kan ada SKL. Nah, SKL itu Anda gunakan. Dan itu juga harus dilegalisir pula kalau fotokopian. Untuk berkas selanjutnya, oke, bisa di next. Berkas selanjutnya yaitu prestasi kalian sewaktu SMA. Sewaktu MA. Pokoknya SLTA gitu, sederajat. Anda itu waktu SLTA itu ngapain aja tuh prestasinya? Akademik dan non-akademik. Kalau akademik mungkin di kurikulum Kurtilas ini Anda bisa minta surat ranking ya. Walaupun ranking Anda naik turun, nggak apa-apa. Serahkan aja. Nah, itu sebagai prestasi akademiknya. Kalau non-akademik, ya Anda ikut lomba. Lomba apa, bidang sains, bidang olahraga, bidang seni, silakan ikutin. Asalkan dengan catatan, prestasi tersebut itu minimal adalah tingkat kabupaten juara 3. Minimal itu, tingkat kabupaten juara 3. Terserah mau lomba apa, asalkan tingkat kabupaten juara 3. Nah, ada pertanyaan semisal gini, itu kegiatannya bukan lomba, gimana Kak? Kalau bukan lomba, semisal kegiatan biasa, namun eventnya adalah berkelas, berbobot, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ada yang pihak yang memang bertanggung jawab, misal dinas apa gitu, atau pemerintah apa melakukan kegiatan apa yang eventnya itu besar ya, bisa dipertanggungjawabkan. Misal di lingkup kabupaten ataupun yang lainnya, bahkan nasional, itu Anda serahkan saja bukti sertifikat ataupun surat keterangannya. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada sistem seleksi yang akan dilakukan nanti. Nanti kita akan bahas seleksinya itu seperti apa. Nah, itu Anda harus apa ya? Kalau semisal ada pertanyaan, saya itu SLTA nggak punya prestasi gimana ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti akan berpengaruh kepada seleksinya, seleksi KIPK di kampus tersebut. Nah, karena ini nilai plusnya. Yang selanjutnya adalah fotokopi rekening bulan terakhir ya, dan bukti pembayaran PBB. Nah, misal ada pertanyaan nih untuk pembayaran PBB. Saya itu rumahnya itu bareng sama orang tua saya. Maksud orang tua saya adalah nenek saya ya. Jadi orang tua Anda itu tinggal bareng sama kedua orang tua Anda, nenek kakek Anda. Itu gimana tuh? Kan belum punya tanah. Maka Anda minta surat keterangan dari desa bahwasanya nanti dari pemerintah desa tahulah seperti apa suratnya. Ataupun Anda ngekos, nggak punya apa-apalah, nggak punya PBB itu nggak ada pajaknya, karena Anda ngekos, nitip orang lain, tanah orang lain. Maka Anda ke pemerintah setempat, ke pemerintah desa, Anda minta surat keterangan bahwasanya Anda tidak punya tanah, misal seperti itu, atau tidak membayar PBB atau gimana. Itu sebagai Anda itu ya rajin pajak kalau Anda punya tanah yang Anda tinggali atau rumah yang Anda tinggali. Itu. Terus yang selanjutnya, menunjukkan penghasilan orang tua bagi calon penerima yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar ataupun KKS ataupun PKH ataupun KJP. Jadi tadi ada persyaratan kan harus ada dokumen KIP sebagai berkasnya. Namun kalau tidak punya gimana? Ya tadi Anda minta surat keterangan tidak mampu ke pemerintah desa dan harus menunjukkan ataupun minta surat penghasilan dari desa. Surat penghasilan tadi isinya tahulah berapa
Pokoknya kalau semisal kurang dari 750 per bulan di keluarga Anda berhak meminta surat SKTM dan penghasilan di desa. Itu sebagai pengganti kalau Anda tidak punya KIP sewaktu SMA. Selanjutnya adalah fakta integrasi. Nah, fakta integrasi nanti juga ada suratnya, Anda tanda tangan, dan itu sebagai berkas yang Anda harus lengkapi. Baik, itu adalah berkas-berkas pendaftarannya. Kita next. Yang selanjutnya, ini adalah mekanisme pendaftaran. Yang pertama, calon penerima program KIP adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh PTP penyelenggara ya, perguruan tinggi penyelenggara, melalui seleksi yang berlaku. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, PTP ataupun kampus itu menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP kuliah yang memenuhi persyaratan dengan skala urutan prioritas. Nah, ini ada skalanya prioritasnya. Yang pertama, mereka yang terdaftar sebagai KIP. Kalau itu yang pertama ya, skala yang pertama, skala prioritas pertama. Yang kedua, diperuntukkan mereka yang tidak punya atau SKTM gitu. Yang ketiga, nah ini ada perbedaan. Walaupun ada skala prioritas, namun antara poin A dan B ini itu diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi, masing-masing PTKIN. Jadi mungkin saja 50%, 50%, atau mau tidak ada pembatasan skala prioritas, itu mungkin saja bisa. Karena itu diserahkan ke masing-masing PTP. Yang ketiga, yang keempat, yaitu mempertimbangkan seleksi dengan potensi akademik, capaian prestasi. Nah, itu nilai plusnya yang Anda harus ketahui dari menyertakan prestasi Anda, baik akademik maupun akademik, lomba-lomba tadi. Itu adalah nilai plus. Nah, harus Anda ketahui. Yang ketiga, berkas pendaftaran dan hasil seleksi calon penerima program KIP kuliah itu disimpan oleh PTP. Jadi, selain Anda mendaftar di online, nanti berkas Anda akan dimohon untuk mengirim ke perguruan tinggi secara apa ya? Secara hard file. Kalau online secara soft file. Nah, hard file-nya Anda harus kirimkan ke perguruan tinggi untuk disimpan untuk seleksi selanjutnya. Apakah itu benar keabsahannya atau tidak? Yang keempat yaitu hasil seleksi selanjutnya diterapkan oleh PTP. Kalau seleksi unit sudah selesai, maka kuotanya berapa di perguruan tinggi itu nanti ditentukan. Nah, nanti baru keluar SK, surat keputusan dari rektor bahwasanya siapa yang diterima, siapa yang tidak terima. Kalau diterima itu kebijakannya apa saja. Nah, kita akan nanti bahas kebijakannya. Baik, di next. Ini seleksinya ada administrasi, wawancara, tinjau rumah, pengumuman akhir. Kalau administrasi tadi sudah saya jelaskan ada soft file dan hard file. Soft file itu Anda pendaftaran online dan hard file-nya Anda disuruh mengirim berkas yang asli melalui kantor pos biasanya. Terus ada seleksi wawancara. Nah, ini insidental, bahkan ada kampus yang tidak menerapkan wawancara. Artinya langsung ke tinjau rumah. Nah, ini di tinjau rumah pun kadang ada yang karena ini pandemi itu difoto. Kalau dulu saya tidak ada wawancara dan tinjau rumah secara langsung, melainkan difoto. Tampak depan, tampak samping, ruang mana itu ada difoto. Nah, itu menjadi salah satu berkas yang harus dikumpulkan. Itu tinjau rumahnya. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin ada yang langsung didatangi ke rumahnya. Kalau ini pandemi ya secara foto itu. Yang terakhir ada pengumuman akhir SK. Ini seleksinya. Secara jelasnya seperti ini. Bisa di next. Yang selanjutnya ini penting ini. Dari apa yang kita jelaskan tadi di atas, Anda harus perhatikan ini. Kalau Anda ingin KIP Anda, kalau Anda ingin mendapatkan KIP di Kemenak, di PTKIN, yang pertama hal pentingnya adalah Anda diterima menjadi mahasiswa melalui jalur masuk PTKIN. Yang kedua hal pentingnya itu update informasi di masing-masing kampus, karena masing-masing kampus itu memiliki kebijakan yang berbeda, memiliki misal pendaftarannya berbeda. Misal kampus A itu berbeda pendaftarannya di kampus B, waktunya beda pasti. Karena itu masing-masing perguruan tinggi diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Anda bisa ikutin tuh akun resminya di websitenya, Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, atau yang lainnya. Sehingga Anda update. Yang ketiga yaitu pahami kebijakan. Kebijakan itu ya persyaratannya apa, ketentuan kalau Anda diterima itu nanti Anda harus apa. Gitu. Nanti ada kebijakan tersendiri.
Yang ketiga, yang terakhir Anda harus ikhtiar dan doa. Kenapa? Karena sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, kuotanya sedikit. Jadi Anda harus benar-benar usaha dengan maksimal dan doa yang harus maksimal juga. Oke ya, itu perlu diingat karena pendaftaran KIPNA itu diserahkan ke masing-masing kampus. Bisa di next. Selanjutnya, wah ini biayanya ini. Saya kasih tahu. Biaya per semester atau 6 bulan itu adalah 6.600.000 per orang ya. Dalam satu semester itu ada 6.600.000. Namun itu harus Anda ketahui 2.400.000 itu Anda untuk bayar UKT. Jadi Anda tidak perlu bayar UKT di kampus karena sudah ditanggung oleh biaya KIPU ini, yaitu 2.400.000. Dan sisanya 4.200.000 itu untuk biaya Anda sendiri. Terserah mau diapakan. Namun ada kebijakan kampus. Ini yang ada beberapa perbedaan. Ada kebijakan kampus. Contohnya nih, dari data yang saya ambil di masing-masing perguruan tinggi, informasinya ya dari mahasiswanya langsung, itu di UIN Sunan Kalijaga, UIN Wali Songo, dan UIN Gunung Jati itu diwajibkan mondok di pondok pesantren yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Dan untuk biaya pondok pesantren itu diambil dari dana KIP yang menjadi biaya hidup mahasiswa. Jadi 4.200.000 itu nanti untuk biaya pondok. Namun perlu diingat, ini saya ada gambaran ya. Di UIN Sunan Kalijaga sendiri, itu mondoknya 1 tahun, wajib. Dan biaya-biayanya bagaimana? Itu diserahkan oleh mahasiswa dan pihak pondoknya. Jadi pihak kampusnya hanya mengantarkan mahasiswanya harus mondok di ponpes ini. Nah, nanti masalah biaya pondok ataupun yang lain diserahkan ke mahasiswa sama pondoknya. Nah, di UIN Wali Songo mungkin saya kurang paham, tapi intinya harus mondok pula. Nah, di UIN Gunung Jati, ini menurut info yang saya dapat ya, itu wajib mondok seterusnya. Maksudnya seterusnya itu sampai lulus KIPK. Jadi sampai Anda lulus sarjana, ya itu harus mondok. Jadi selama 4 tahun atau 8 semester itu harus mondok di ponpes yang sudah ditentukan. Dan biayanya itu sudah ditentukan. Maksudnya ditentukan yaitu dari pihak kampus pun menyediakan istilahnya itu sudah kerjasama lah dengan pihak pondoknya, udah menentukan biayanya berapa. Kalau di UIN Sunan Kalijaga berbeda. Itu masalah mahasiswa dan pondoknya. Nah, kalau di UIN Gunung Jati itu masalah dari pihak kampus dan pihak pondok. Jadi informasi yang saya dapat itu per semesternya wajib 900. Nah, jadi tiap semester itu mahasiswanya itu dipotong 900 untuk biaya pondok. Kalau di UIN Sunan Kalijaga mungkin berbeda-beda sesuai dengan ketetapan pondoknya. Nah, itu bedanya gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang Anda harus pahami. Dan selain universitas ini ada UIN lain, ada yang lain. Mungkin yang saya dapatkan tidak mondok ya. Saya kurang tahu. Mungkin tidak mondok. Yang saya tahu yang mondok itu ya universitas ketiga ini. Baik, bisa di next. Nah, ini tips dan triknya untuk terakhir. Yang pertama, tentu saja update informasi. Karena pendaftarannya masing-masing kampus. Yang kedua, siapkan dan lengkapi berkas-berkas. Menyiapkannya bagaimana? Jauh dari deadline pengumpulan. Ini harus jangan mepet ya. Usahakan H-3 itu sudah clear. Jangan sampai mepet. Yang ketiga, yaitu teliti. Ini jangan sampai ada yang lewat ini berkasnya. Anda mendaftar online di soft file-nya itu lengkap. Namun pada saat Anda mengirim berkas secara hard file ke kampus, ada yang kurang. Nah, itu akan berpengaruh kepada seleksinya. Karena ada berkas yang kurang. Istilahnya berefek ke seleksinya. Mungkin akan berpengaruh seperti itu. Jadi Anda harus teliti, jangan sampai ada yang salah. Terus yang keempat, jujur. Nih jujur ya, data atau berkas persyaratan itu jangan dipalsukan. Jangan sampai ada yang dipalsukan.
Ya, satu pun jangan sampai ada yang palsukan. Itu jangan sampai pokoknya. Kalau terjadi otomatis nanti Anda akan tercabut. Nggak bisa daftar KIP kuliah lagi. Yang kelima, jangan mempersulit diri Anda sendiri. Artinya gimana? Walaupun persyaratannya banyak dan seleksinya ketat di Kemenak, Anda jangan mempersulit diri. Pokoknya harus sesuai, jangan. Misal contoh gini mempersulit diri. Anda sekarang tinggal di Jogja misal. Tapi tempat tinggal Anda di Bandung. Nah, itu kan gimana itu? Kan harus melengkapi berkas foto sana sini ataupun minta surat keterangan atau surat-surat yang lain. Kan harus di Bandung. Nah, itu jangan Anda sulitkan diri, kan banyak. Sekarang zamannya teknologi. Silakan gunakan teknologi. Pokoknya jangan mempersulit diri lah. Yang keenam yaitu duit. Wah, ini duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu penting. Doa supaya Anda diterima, usaha semaksimal mungkin agar berkas Anda sesuai dan diterima pula. Ikhtiar sama tawakal. Pasrahkan kepada yang kuasa. Anda sudah usaha, Anda sudah doa, sudah pasrahkan saja. Semoga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu beberapa tips dan trik yang menurut saya adalah penting. Mungkin ada tips dan trik yang lainnya, namun ini yang saya pegang selama saya berusaha mendapatkan KIP kuliah di Kemenak. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, mungkin banyak kurangnya ya. Untuk lebih jauhnya, nanti dari pihak panitia, saya sudah mengirimkan format file di Kemenak, KIPK khusus Kemenak dan KIPK pendaftaran di UIN Sunan Kalijaga. Nanti boleh di-share filenya oleh pihak panitia untuk calon-calon mahasiswa ini ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maafnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. dari kita pada sore hari ini. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Untuk acara ini kami buka 2 sesi. Setiap sesinya kami beri kesempatan 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, saya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau bisa menuliskan melalui kolom chat dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Untuk Kak Amirah Hasifah yang sudah menyalakan fitur raise hand-nya, silahkan untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Amirah Hasifah. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi berkas-berkas itu ada tentang KIP atau KJP. Kalau sebelumnya belum ada gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Amirah Hasifah. Untuk pertanyaannya, apakah mau langsung dijawab atau untuk ditampung dulu? Untuk Kak Wisnu gimana? Mungkin bisa saya langsung jawab saja, meningkat waktu ya. Oke, persyaratannya KIP, ada berkas KIP ataupun KJP bagi warga Jakarta. Kalau nggak punya gimana? Ya tadi Anda harus meminta surat keterangan tidak mampu dan surat penghasilan kedua orang tua Anda, keluarga Anda. Di mana? Di pemerintah desa Anda. Nah, persyaratan harus dibuktikan bahwasanya di 1 bulan keluarga Anda itu minimal penghasilannya yaitu 750. Itu penghasilan kotor keluarga Anda yang bekerja dibagi dengan jumlah keluarga Anda. Itu hasilnya harus di bawah atau minimal 750.000. Kalau hasilnya 750.000 ke bawah, maka Anda diperbolehkan menjadi syarat berkas itu. Nah gitu ya, itu kalau misal Anda tidak punya KIP kuliah, jangan khawatir.
Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Siva Fauzia dari Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta. Nih, Assalamualaikum Kak, mau bertanya terkait berkas untuk mendapatkan SKTM tadi, apakah harus terdaftar di DTKS? Terima kasih. Untuk Kak Wisnu, mungkin silakan dijawab. Ya, gini ya. Mungkin ini perbedaan ya antara Kemendikbud dan Kemenak. Kalau di Kemendikbud Anda tidak punya KIP, Anda harus ke DTKS, mengisi DTKS. Karena itu nanti karena pendaftaran KIP-nya ya di awal gitu kan. Jadi Anda harus siapkan secara kalau ingin mendapatkan KIPK di Kemendikbud tersendiri. Tetapi kalau di Kemenak itu siapapun kalau semisal Anda tidak punya KIP itu Anda boleh ya. Anda boleh mendaftar di seleksi Kemenak, KIP Kemenak. Walaupun Anda tidak mendaftar DTKS, nggak apa-apa. Karena di seleksi Kemenak itu sendiri, ya tidak menutup harus ini enggak. Nah, jadi boleh saja. Tapi kalau Anda mengurus DTKS itu jaraknya panjang itu. Banyak. Waktunya itu enggak 1 bulan, 2 bulan mungkin. Anda harus ke desa dulu, nanti dari desa mengusulkan ke dinas sosial, dari dinas sosial mengusulkan ke pusat, nanti di pusat Anda harus menunggu karena harus diproses, itu lama itu kalau di DKS. Nah, jadi ya silakan kalau mau mengurus nggak apa-apa, tapi kalau di Kemenak sendiri itu ya boleh tidak mengurus DKS juga nggak apa-apa, karena mereka yang punya KIP maupun tidak KIP boleh mendaftar. Asalkan memenuhi persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, terima kasih Kak. Selanjutnya nih ada Bapak Antana dari SMA Negeri 2 Pemalang. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya orang tua dari siswa ingin bertanya. Khusus untuk UIN Sunan Kalijaga itu kemarin kuotanya berapa ya, KIPK-nya. Terima kasih, saya orang tua dari siswa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya, terima kasih Pak. Kepada Pak Wisnu silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore Pak Antana ya. Saya dulu lulusan dari SMA Negeri 2. Beliau guru BK saya yang sudah membantu saya. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik, untuk kuota UIN Sunan Kalijaga tersendiri, informasi yang saya dapat dulu itu mengalami penurunan di tahun 2021. Namun lebih jelasnya di tahun 2021 itu ada 335 mahasiswa. Nah, itu katanya mengalami penurunan. Saya kurang tahu tahun dulu itu berapa. Intinya mengalami penurunan dan terdata kuotanya yaitu 335 mahasiswa. Gitu Pak Antana. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Nelly Kamaliyahana dari Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Petarukan. Dia ingin bertanya, penghasilan dibagi anak berjumlah semua anggota keluarga. Terima kasih. Kepada Kak Wisnu, apakah pertanyaannya sudah jelas? Mohon maaf, bisa diulang tadi koneksi saya terputus. Ya. Ini dari Nelly Kamaliyahana dari Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Petarukan, izin bertanya, penghasilan dibagi anak berjumlah semua anggota keluarga. Untuk penghasilan itu dibagi anak berjumlah semua anggota keluarga, Kak. Untuk pembagiannya itu
jumlah tanggungan di keluarga Anda. Jadi terhitung untuk orang tua Anda, pokoknya yang ada di keluarga Anda. Ya, jadi bukan hanya anak saja ya. Keluarga Anda itu ya ada orang tua Anda pula. Nah, itu disertakan. Dibagi itu. Ya. Untuk Kak Nelly Kamalia Hana, apakah sudah mengerti? Kayaknya nggak ada orangnya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Hanifah dari SMA 1 Belik. Pertanyaannya untuk mengenai informasi yang katanya lolos KIPKA di semester pertama, apakah bayar dulu? Baru nanti di semester kedua pakai dana KIPKA, itu fakta atau mitos, Kak? Oke, saya jelaskan gini ya. Ini ya bedanya Kemendikbud dan Kemenak. Anda harus berjuang dulu. Anda harus istilahnya mengorbankan dulu ya. Tapi tenang saja, kalau Anda diterima, maka uang pendaftaran yang di awal akan dikembalikan. Jadi jangan khawatir walaupun Anda sudah mengeluarkan biaya misal 1 juta untuk pendaftarannya. Namun kalau Anda nanti diterima menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah, biaya 1 juta itu akan dikembalikan ke Anda lagi. Jadi jangan khawatir tidak. Pokoknya pemerintah dalam hal ini membantu sangat membantu bagi mereka yang ekonominya rendah. Jadi jangan khawatir tidak dikembalikan. Nanti akan dikembalikan dan itu semester 1 ya. Karena pendaftaran KIPK itu dimulai terhitung dari semester 1. Gitu. Jadi nanti akan dikembalikan pada pencairan pertama di semester 1. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kak Hanifah, apakah sudah paham dengan jawaban dari Kak Wisnu? Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Kak Nikmatus Junia Syafaati dari SMA Negeri 1 Durenan. Kak, di UIN Sunan Kalijaga apa memperoleh mahasiswanya mencari beasiswa di luar universitas, misalnya dari Jarum atau Paragon dan lain-lain. Terima kasih. Oke, di UIN Sunan Kalijaga sendiri itu banyak beasiswa ya. Tapi beasiswa yang paling sangat mengenakan menurut saya yaitu beasiswa KIP kuliah itu tadi. Nah, semisal gimana kalau ada pertanyaan gini, saya sudah diterima menjadi penerima KIP kuliah. Apakah boleh mengambil program boleh mengambil beasiswa di luar itu kayak Jarum, di Universitas di Sunan Kalijaga juga ada gitu. Dan itu banyak itu beasiswanya, tidak hanya Jarum, Paragon dan lain-lain. Itu kalau itu ada ikatan dinas ya, ikatan maksud saya gini, di UIN Sunan di KIPK-nya Kemenak itu kan termasuk ikatan dinas, ikatan kepada pemerintah melalui fakta integritas tadi. Dan itu Anda tidak boleh menerima beasiswa dari selain KIP kuliah. Namun mungkin ini agak bocoran sedikit ya. Kenapa tidak boleh? Ya karena beasiswa yang paling enak itu KIP. Kalau Anda mengambil semua beasiswa yang ada di universitas tersebut, nanti kasihan kepada mereka-mereka yang mungkin saja punya latar belakang ekonomi, namun Anda rebut. Nah, itulah mengapa pemerintah akhirnya membatasi, tidak boleh mengambil beasiswa selain itu, di luar itu. Namun kalau semisal ada yang mengambil ya silakan gitu. Tapi secara umum tidak boleh, tidak diperbolehkan karena itu ada ikatan melalui fakta integritas yang sudah ditandatangani. Namun kalau swasta kan mungkin ada yang tidak ikatan. Kalau ini ada beasiswa ya tidak harus harus apa kalau kamu diterima beasiswa ini, misal gitu ya mungkin boleh saja karena itu tidak ada ikatan. Kalau ada ikatan harus ini tidak boleh. Tapi secara umum tidak boleh karena itu menyangkut kepada hak orang lain. Orang lain kan juga ingin beasiswa, masa kita ngambil semua? Itu kan kurang etis lah gitu. Kita kan makhluk sosial, harus berbagi lah. Makanya itu dari pemerintah sendiri mungkin ya
membatasi supaya mereka yang menerima beasiswa KIPK supaya tidak mengambil beasiswa yang lain selain itu. Baik, itu ya. Untuk terus untuk teman-teman yang unmute Zoom-nya, silahkan di-mute Zoom-nya. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Indah Cahyani dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kalau misalnya ingin kuliah di PTN, terus udah daftar KIPK, Kemendikbud, tetapi tidak diterima di PTN, apakah boleh ketika kuliah PTKIN, terus daftar KIPK, Kemenak? Baik, ini kan di KIP yang Anda maksudkan PTN-nya adalah Kemendikbud. Kalau Anda tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang bernaung di naungan Kemendikbud, tidak diterima, ya KIP Anda tidak diproses. Dan kalau Anda mengambil di PTKIN, ya Anda harus mendaftar kembali. Karena pendaftarannya berbeda dengan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud kan dari awal. Nah, kalau Kemenak itu Anda harus daftar lagi. Berarti Anda harus daftar lagi, ya. Jangan misal Anda sudah diterima nih, sudah terdaftar di webnya KIPK kuliah Kemendikbud. Anda sudah mendapatkan nomor KAP dan PI-nya. Nah, itu nomor KAP dan PI-nya itu hanya berlaku di perguruan tinggi yang bernaungan Kemendikbud, Ristek. Kalau Anda mengambil di Kementerian Agama, maka PIN dan nomor KAP tadi itu tidak bisa digunakan. Melainkan Anda harus mendaftar dari awal kembali, yaitu di linknya websitenya masing-masing perguruan tinggi keislaman yang Anda diterima. Gitu. Jadi harus dari awal lagi ya, boleh dari awal. Baik, untuk Kak Indah, apakah sudah paham dengan jawaban dari Kak Wisnu? Untuk Kak Indah? Halo, apa ada orangnya? Iya, sudah paham ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Zakia Sananiah dari Madrasah Aliyah 1 Manggarai. Kak, saya ingin bertanya, saya kan sudah memiliki surat SKTM yang saya buat tahun kemarin, dan apakah SKTM yang kita punya untuk melakukan tes KIPK Kemenak itu apa harus dibuat baru atau bisa memakai SKTM kita yang dibuat tahun kemarin? Dan apakah slip kerja orang tua itu juga harus ada? Tapi bagaimana jika orang tuanya, yaitu misal ayahnya sudah meninggal dan ibunya hanya ibu rumah tangga, bagaimana Kak? Apa harus ada slip kerjanya juga? Untuk Kak Wisnu, pertanyaannya sudah jelas? Baik, saya dari awal dulu ini ya. SKTM, penerbitan SKTM. Nah, SKTM itu diterbitkan jangan tahun kemarin, melainkan tahun sekarang. Kalau ini tahun 2022, ya diterbitkan tahun 2022 karena Anda seleksinya di tahun 2022 gitu. Jadi harus update ya. Jangan menggunakan SKTM lama gitu. Gitu. Untuk apa ini? Untuk selanjutnya untuk slip kerja orang tua, Kak. Oke, untuk slip kerja. Nah, ini orang tua Anda kalau tidak salah tadi sama ibu ya, dan rumah tangga, ibu rumah tangga. Nah, ini Anda minta ke pemerintah desa, minta surat penghasilan orang tua yang bekerja atau wali yang masih ada. Dan itu tidak usah melampirkan slip. Cukup dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Gitu ya. Nanti yang bekerja siapa,
penghasilannya berapa, apakah menyukupi atau tidak, itu nanti silakan Anda minta ke pemerintah desa, biar desa yang mengurus. Ya, itu slip pengganti dari slip surat penghasilan kedua orang tua. Terima kasih kepada Kak Wisnu. Selanjutnya pertanyaan nih dari Kak Vita dari SMA Negeri 3 Klaten. Ini pertanyaannya ada 3. Satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama itu kemarin karena belum tahu dan mendapatkan informasi, saya sudah terlanjur mendaftar KIPKA di Kemendikbud dan sudah mendapat nomor pendaftaran dan kode akses. Solusinya bagaimana, Kak? Apakah masih bisa mendaftar di Kemenak? Oke, saya jawab dulu ya. Baik, Anda sudah mendaftar di websitenya KIP Kuliah Kemendikbud. Apakah nomor KAP dan PIN yang sudah Anda dapatkan tadi bisa diakses? Bisa. Hanya saja bisa diakses di perguruan tinggi yang bernaung di Kemendikbud. Tapi kalau Anda di Kementerian Agama, yang perguruan tinggi Kementerian Agama, PTKIN ataupun PTKIS, ya tidak bisa diakses. Tidak berlaku karena ada pendaftaran lagi, istilahnya ada tersendiri lah, nanti ada sendiri gitu. Jadi tidak berlaku ya, walaupun Anda udah mendaftar di websitenya KIPK Kemendikbud, sudah mendapatkan nomor pendaftarannya. Kalau Anda di perguruan tinggi keislaman tidak berlaku gitu ya, hanya berlaku di Kemendikbud. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih, tentang tanggungan keluarga. Dalam satu rumah ada nenek, apakah dimasukkan dalam pembagian gaji orang tua, Kak? Baik, di dalam keluarga misal ada nenek kalian, maksudnya kalian tinggal bersama nenek kakek kalian ya, orang tua kalian masih tinggal bersama orang tua. Jadi yaitu merupakan tanggungan, dan kan di situ kan kakak ya, kartu keluarga, di situ siapa saja. Intinya siapa yang kerja kan punya kakak kan, kartu keluarga gitu. Nah itu kan terdaftar siapa saja yang di situ. Apakah sudah ikut orang tua? Apakah sudah? Kalau ini kan, kalau kakak biasanya udah nggak ikut orang tua, udah sendiri lah istilahnya, udah punya kakak sendiri. Nah itu baginya di situ, baginya sesuai dengan ada yang ada di kakak, bukan jumlah yang ada di rumahnya. Nanti ada saudara di situ, nanti saudaranya dihitung, enggak, nanti semuanya banyak lah. Jadi yang dihitung adalah yang sesuai dengan kakak. Kalau di jumlah kakaknya 4 ya 4 dibagi 4, kalau 2 dibagi 2, kalau 3 ya 3 gitu, sesuai dengan kakaknya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga nih, ternyata saya tinggal menumpang di rumah nenek. Tetapi PBB atas nama bapak saya, boleh dijelaskan, Kak? Baik, di sini Anda tinggal bersama orang tua. Itu sesuai PBB-nya ya. Tertera namanya siapa pemiliknya. Kalau masih orang tua dari orang tua Anda, berarti nenek kakek Anda, ya itu atas nama mereka. Tapi kalau semisal PBB-nya itu sudah beralih, berpindah tangan ke orang tua Anda, maka itu sudah menjadi PBB keluarga Anda, yaitu orang tua Anda. Dan itu wajib yang namanya ada surat, itu kan ada misal surat bayar pajak PBB. Nah itu sertakan. Kalau semisal itu PBB-nya masih ngikut kepada orang tua, kakek nenek Anda masih milik mereka, belum diwariskan kepada orang tua Anda, maka Anda minta surat keterangan dari desa bahwasanya rumah yang Anda tempati itu bukan milik sendiri, melainkan menumpang di orang tua dari orang tua Anda, yaitu nenek kakek Anda. Gitu ya. Jadi kalau udah beralih, udah diwariskan nih kepada orang tua Anda, berarti itu udah milik Anda dan itu harus asli. Tidak perlu lagi meminta surat keterangan dari desa, karena itu sudah sah. Oke ya. Intinya PBB itu untuk kalau Anda punya tanah, ya Anda itu rajin pajak loh intinya. Kalau Anda tidak punya tanah, ya Anda harus minta surat keterangan bahwasanya Anda tidak mempunyai tanggungan pajak.
Ya, itulah jawaban dari Kak Wisnu. Untuk saudari Kak Vita, apakah sudah paham untuk jawaban dari 3 pertanyaan tadi? Ya, sudah paham, Kak. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Nelly Kamalia. Untuk sertifikat lomba online, apakah boleh dilampirkan, Kak? Baik, untuk sertifikat sendiri, itu kita lihat dulu lombanya tingkatannya apa. Dan terus, apakah berbobot? Berbobot dalam hal ini yaitu bisa dipertanggungjawabkan. Semisal contoh, Anda ikut lomba online, tingkatnya tingkat nasional, dan itu diselenggarakan oleh pihak yang bertanggung jawab dan sudah resmi gitu, kayak universitas ataupun lembaga apa gitu yang udah resmi lah intinya. Itu boleh Anda sertakan, gitu ya. Intinya berbobot dan bisa dipertanggungjawabkan siapa yang menyelenggarakannya. Gitu. Sertakan saja nggak apa-apa. Terima kasih. Untuk Kak Nelly Kamalia Hana, apakah sudah paham? Kak Nelly? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hanifa nih. Jika punya KIP saat SMA, apakah menjamin lolos KIPK di UIN? Oke, pertanyaannya apakah Anda punya KIP di SMA? Punya. Apakah di UIN lolos? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena ada seleksinya. Tapi secara garis besar, itu mereka yang sudah punya KIP sewaktu SMA, kalau mendaftar di universitas, di Kemenak ya, di kampus, itu ada skala prioritas. Tadi kita sudah bahas, skala prioritas yang pertama adalah mereka yang mempunyai KIP kuliah sewaktu SMA. Namun, dikembalikan lagi kepada pihak kampusnya. Ada pihak kampus yang 50% itu penerima KIP, ada 50% yang dari SKTM atau tidak mempunyai KIP. Ataupun sama sekali tidak mengenal yang namanya mereka yang punya KIP harus prioritaskan. Enggak, ada yang seperti itu. Intinya kembali lagi ke istilahnya kampus masing-masing. Jadi mereka yang punya KIP sewaktu SMA tidak terjamin masuk ke dalam otomatis masuk KIP di universitas. Namun ada skala prioritas di masing-masing kampus, kebijakan kampus masing-masing kembali. Baik, untuk Kak Hanifa, apakah sudah paham dengan jawaban dari Kak Wisnu? Langsung saja ada pertanyaan dari Kak Aulia dari Madrasah Alia Serba Bakti Suryalaya. Izin bertanya, Kak, apakah semua PT KIN menerima KIPK? Untuk pertanyaannya PT KIN ya, khusus buat PT KIN. Secara mayoritas semua PT KIN itu terdaftar sebagai PTP ataupun penyelenggara perguruan tinggi penyelenggara PTP. Nah itu sudah kalau PT KIN dari saya itu sudah pasti. Namun kalau PT KIS yang tingkatannya swasta itu harus ada seleksi-seleksi, harus melengkapi data diri kampusnya. Nah itu harus Anda ketahui. Ada berapa itu? Banyak PT KIS yang masuk ke dalam calon penyelenggara KIP kuliah atau PTP. Tapi kalau PT KIN sendiri, dari saya semuanya sudah salah satu otomatis PTP-nya sudah terdaftar. Baik, untuk Kak Aulia, apakah sudah paham dengan jawaban dari Kak Wisnu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Nikmatus Zunia Sapati. Kak, kalau saya ingin daftar PT KIN melalui jalur SNPTN, kan harus simpan permanen dulu di akun LTMPT. Itu untuk pendapatan orang tua yang dicantumkan di KIPK, apa harus sama dengan yang dicantumkan di akun LTMPT?
Baik, untuk LTMPT sendiri itu kan ada Kemendikbud dan Kemenak. Nah, di Kemenak sendiri itu belum membuka KIP kuliah. Ya, jadi saya tegaskan lagi, di Kemenak, walaupun Anda memilih lembaga pendidikan yang bernaung Kemenak kayak UIN, IAI, Einstein, diseleksi di jalur LTMPT, itu tidak ada. Karena itu LTMPT itu hanya berlaku, KIP kuliah di jalur itu hanya berlaku untuk yang Kemendikbud. Jadi kalau Anda daftar di KIPK dan menyertakan di seleksi LTMPT dan Anda memilih Universitas Islam ataupun UIN, itu tidak berlaku. Hanya itu berlaku di Kemendikbud. Silakan Anda cari informasi di Kemendikbud sendiri. Itu kebijakan Kemendikbud ya. Kalau Kemenak itu belum ada pendaftaran KIPK-nya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tadi banyak banget yang sudah bertanya nih. Selanjutnya kita masuk ke acara terakhir, yaitu closing statement. Saya persilahkan untuk Kak Wisnu Setiadi untuk memberikan closing statement singkat untuk memotivasi teman-teman yang akan mendaftar di KIP Kuliah 2022. Kepada Kak Wisnu dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin closing dari saya adalah, walaupun kita dari latar belakang yang mohon maaf kurang mampu, masyarakat kecil yang sekiranya mungkin banyak yang berpandangan bahwasanya kita itu tidak bisalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi kita. Namun hal itu bisa kita patahkan dengan keniatan kita. Kita intinya jangan memikirkan biaya terlebih dahulu. Kita niatkan dulu, kita itu harus apa terlebih dahulu. Kita harus mengubah mindset hidup kita. Keluarga kita dari ekonomi yang rendah. Mungkin kita bisa ubah, kita harus ubah dari yang rendah tadi menjadi lebih baik, bahkan lebih atas. Dengan salah satunya apa? Ya, Anda harus sekolah. Anda harus berpikiran maju, berintelektual. Karena apa? Sekarang itu zamannya, kita tahu Indonesia itu kan mayoritas ada mungkin demografinya, khusus untuk kalangan usia muda itu kan banyak. Untuk kedepannya pasti seleksi untuk pekerjaan pun banyak. Dan itu prioritasnya adalah berpendidikan dan skill yang Anda miliki. Kalau skill Anda minim, pendidikan Anda intelektualnya minim, maka pekerjaannya juga akan susah. Nilai apa gaji yang Anda inginkan juga susah. Nah, itulah mengapa Anda harus memiliki mindset bahwasanya walaupun Anda sekarang miskin, mohon maaf ya, walaupun Anda sekarang tidak mampu secara ekonominya ya, bukan secara pemikiran, ekonominya minim, itu baru sekarang. Anda harus tanamkan itu baru sekarang. Mungkin 1 tahun, 2 tahun berikutnya, mungkin keluarga Anda sudah terangkat derajatnya, ekonominya sudah bagus, oleh siapa? Oleh diri Anda sendiri. Siapa lagi yang mau mengubah, yang mau membahagiakan kedua orang tua kalau selain Anda? Ya kan, masa orang lain dengan minta bantuan orang lain? Kan tidak. Dengan hal itu, Anda harus niatan, jangan pikirkan uang terlebih dahulu, tapi pikirkan mindset kalian, merubah mindset kalian, merubah pandang hidup kalian menjadi lebih baik, hidup kalian bermanfaat baik untuk diri Anda maupun orang lain. Mudah-mudahan dengan hal itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi dan memberikan jalan yang terbaik. Salah satunya yaitu Anda dimudahkan beasiswanya, Anda dimudahkan hidupnya, ataupun yang lainnya. Intinya Anda harus bersyukur. Sekian. Terima kasih kepada Kak Wisnu yang sudah memberikan closing statement singkat kepada teman-temannya selaku peserta webinar hari ini. Selanjutnya kita beralih ke acara terakhir, yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Kak Wisnu sampaikan memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi ladang pahala buat Kak Wisnu nantinya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh peserta, ada titipan dari panitia bahwa presensi kehadiran sudah dikirimkan melalui grup peserta dan mohon untuk tidak disebarluaskan. Pengisian absensi akan ditutup sampai jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir, sebelum saya tutup, saya selaku moderator webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
di hati teman-teman sekalian. Sekian, mari kita tutup bersama webinar kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Wisnu Terima kasih Setiadi. Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Terima Selamat kasih. sore. Assalamualaikum Mas Wisnu. Waalaikumsalam Pak Nana, terima kasih.